Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Watawakil Allah SHMM. Yang kami hormati Rektor Unzah dan selaku penemu metode ABC Aksi Belajar Cerdas Bapak Dr. Abdul Aziz MAG, dan orang tua saya yang selalu dukung saya, dan Bapak Kapoldi PGMI yakni Bapak Firdaus Ainul Yakin MPDI, dan dosen pengampu di mata kuliah Konsep Dasar IPS Ibu Nur Fatimah MPD. Dan perkenalkan, saya Nita Amelia Putri, prodi dari PGMI Fakultas Tarbiyah, akan menyelesaikan tugas Konsep Dasar IPS yang memuat judul Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Global pada Pembelajaran IPS. Ada 4 subbab. Pembahasan yang pertama, pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS bertujuan untuk membentuk pribadi warga negara yang lebih baik dengan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sosial. Pembelajaran IPS harus memperhatikan kebutuhan anak usia 6-12 tahun dengan fokus pada perubahan perilaku dan tingkah laku positif sesuai dengan budaya, nilai, kebiasaan, dan tradisi masyarakat. Pembelajaran IPS juga berbasis multikultural dapat membawa perubahan dari budaya yang berfokus pada guru menuju budaya pembelajaran yang berfokus pada siswa. Yang kedua, pembelajaran IPS dalam global. Pendidikan global adalah upaya untuk menanamkan pandangan tentang dunia kepada siswa dengan memfokuskan pada saling keterkaitan antar budaya umat manusia dan kondisi planet bumi. Mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlakukan untuk hidup secara efektif dalam dunia yang semakin saling ketergantungan. Pembelajaran IPS di SD dapat mengintegrasikan pendidikan global melalui pengalaman sehari-hari siswa menggunakan buku dan cerita dari berbagai negara serta isu-isu aktual. Memahami keberagaman budaya melalui pembelajaran IPS. Yang pertama, keberagaman budaya lokal. Pembelajaran IPS dapat menekankan pada studi mendalam tentang suatu kebudayaan lokal, kemudian diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, pengalaman lintas budaya. Pembelajaran IPS dapat mempersiapkan gambaran komprehensif tentang sekelompok masyarakat untuk membandingkan kebudayaan yang berbeda. Yang terakhir, kontribusi budaya. Pembelajaran IPS dapat menekankan pada kontribusi masyarakat, bangsa, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Yang terakhir, membangun sikap melalui pembelajaran IPS. Ada 4. Yang pertama, memahami perbedaan. Pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami dan menghargai perbedaan budaya, ras, dan etnis. Yang kedua, menumbuhkan empati. Pembelajaran IPS dapat mendorong siswa untuk bersikap empati dan terbuka terhadap keberagaman. Yang ketiga, memperkuat identitas nasional. Pembelajaran IPS berbasis multikultural dapat memperkuat rasa kebangsaan dan integritas bangsa. Yang terakhir, mengembangkan keterampilan sosial. Pembelajaran IPS dapat melatih siswa untuk berintegrasi dan bekerja sama dengan orang yang berbeda latar belakang. Jadi, kesimpulannya, pendidikan ini merupakan strategi pendidikan yang memanfaatkan
keberagaman latar belakang budaya dari peserta didik sebagai salah satu kekuatan untuk membentuk sikap multikultural. Pendidikan ilmu sosial adalah program pendidikan yang memanfaatkan ilmu-ilmu sosial untuk tercapainya tujuan pendidikan.